Halo guys, balik lagi sama gua di acara podcast Kampus Talk. Kita udah ketemu terus ya, pasti bosen kan? Bosen lah. Jadi di acara Kampus Podcast Talk ini kita udah jelas ngebahas tentang kegiatan kampus. Kita udah jelas ngebahas tentang kegiatan mahasiswa, mungkin kestruggleannya, kekurangan, kelebihan dan apapun itu. Dan juga kita nggak memihak kampus apapun karena kita di sini bersifat general, yang mana kita bukan takut sih, lebih baik tidak untuk menyinggung, lebih baik tidak untuk menyindir atau menjelekkan nama kampus tersebut gitu. Di sini nama gua Wahyu, gua sebagai host, Wahyu Agung lebih tepatnya ya, dan kita sudah bersama narasumber yang itu aja, narasumber yang udah ada dari episode 1, 2. Dan kita di sini adalah episode 3. Episode 3 ini kita akan membahas semua kegiatan kampus yang sekarang beralih jadi online ya, karena pandemi gitu, gara-gara corona. Jadi sebelum kita masuk ke itu, lebih baik kita perkenalkan dulu narasumber kita. Gimana? Silakan. Ya, gue nggak ada capek-capeknya memperkenalkan diri gue. Gue Lutfi Putra Herlambang. Gue jurusan DKV. Gue ngambil peminatan animasi semester 5 di Telkom University. Nah, itu udah jelas ya, animasi. Dan kan gimana ya jatuhnya, kalau animasi kan harus praktek ya. Ya, kayak kita selalu DKV itu harus praktek. Tapi sedangkan sekarang kan online, apa yang bisa dipraktekin kan kayak beda dong ya. Beda banget lah pasti. Tapi kita akan bahas juga di situ gitu ya. Dan untuk yang belum nonton sang sebelumnya, supaya lebih nyambung dan mungkin lebih lebih masuklah ke kita gitu, tonton dong. Ah. Masa nggak nonton? Kita udah capek-capek kasih ngomong experience untuk kalian semua ya kan. Kalian nggak nonton. Jadi untuk topik pertama kita hari ini, jelaskan dari udah gue bahas juga di sebelumnya dong Ya. tentang gimana sih kuliah online dan karena pandemi gini. Jelas kan beda lah, tapi lu pribadi kan ngerasain kuliah offline tuh. Iya, Ngerasain kuliah offline. Berarti apa ya bahasanya, kayak kerasa bedanya. Sedangkan orang yang dari awal emang kuliah online kayak mereka mungkin mikir, kok kuliah gini doang gitu ya, karena emang mereka nggak ngerasain kuliah offline-nya. Kalau boleh diceritain, emang harus sih, bukan kalau harus ceritain. boleh juga. Saya mau cerita juga. Mau nggak cerita? Gimana sih perbedaannya, transisinya dari offline ke online? Kalau dulu kan kita semester 1, semester Dua 2 awal lah. Oh, iya. 2 awal kan Awal. masih offline kan, masih di kampus. Nah, pas yang transisi kita tiba-tiba dipulangin tuh dengan corona gitu kan. Dengan libur 2 minggu kan? Libur 2 minggu. Tiba-tiba masuk ya semua serba komputer, ya kan? Semua tiba-tiba dibuatkan LMS gitu, kayak tiba-tiba kita tadinya bergantung sama jadwal yang udah biasa aja datang ke kelas. Sekarang apa-apa serba LMS gitu, kayak website lah, ininya, suatu gitu. pembelajarannya Untuk ya. pembelajarannya. Dan awalnya sih kaget sih, kalau gue kaget sih. Maksudnya nggak biasa gitu loh, kan dari SD, TK, SD, SMP, SMA ya belajarnya ya udah pasti kita ketemu sama guru, ketemu teman. Ya. Terus pas tiba-tiba online kayak sendiri di rumah, aneh sih awalnya, rasanya aneh banget. Nggak tahu sih lu ngerasa aneh juga nggak sih? Kalau gue pribadi sih aneh ya, karena biasanya kan kita lagi dosen ngomong, kita sambil ngobrol sambil nggak bisa ya. Dosen Dosennya sambil dengar nanti. bener, dosen sambil ngejelasin kita main kartu. Iya. Kalau Kalau ya. nah, kalau online tuh nggak bisa, maksudnya kayak kita literally nggak bisa berkomunikasi langsung dengan si dosen maupun teman sekelas ya, teman sekelas. Jadi beda banget lah, jelas lah ya, udah banget. Udah jarang ketemu teman, jarang ketemu dosen juga. Terus ya apa sih, semua jadi agak rumit lah ya. Iya, soalnya lu belajar di lingkungan rumah tuh kayak
Gak tau sih, mungkin bagi kalian yang kayak masuk kuliah mungkin sekarang udah setahun atau 2 tahun kali ya, mungkin kalian udah biasa. Cuman waktu awal masuk itu kan juga pasti menurut gua kalian tuh pada kayak mau belajar tiba-tiba di rumah. Iya. Aneh sih, gue aja aneh, gue ngerasa aneh juga, Agak ruwet lah. agak ruwet lah, gak biasa lah. Karena di rumah tuh sebenarnya bukan buat belajar, tidur. Buat tidur, buat Karena makan. buat makan, buat santai-santai. Santai-santai. Dan kita harus jatuhnya kita harus melakukan semua kegiatan bersantai itu dicampur sama kuliah. Kuliah, Susah. kuliah. Pada awalnya, Pada tapi awalnya. Sekarang apa susah. makin susah? Iya. Enggak dong. Oh, Susahnya sama, bukan tapi di awal doang dong. oh iya benar juga. Tapi kita tuh sekarang udah terbiasa. Terbiasa. Nah, jadinya kayak ngerasa ya udahlah gitu. Kira-kira kalau nanti misal offline lagi apa bakal berasa beda? Kok beda? Iya, gue mungkin bakal Dengan online. enggak, mungkin gue bakal pertama kali kita masuk ke dalam fakultas, mungkin gue bakal kayak gimana toilet. Sampai lupa. Sampai lupa. Soalnya toilet adalah tempat kebanggaan bagi para mahasiswa untuk mencari referensi. Betul. Terutama mah mahasiswa di kafe. Di kafe. Iya. Nah, buat kalian yang tiba-tiba kayak apa sih toilet? Kayaknya tonton episode sebelumnya. Apa sih di kafe ngomong? Apa sih toilet gimana sih? Pokoknya kalian tonton aja deh episode sebelumnya. Ya, sebenarnya kita Jangan jelasin dilongkang-longkang banyak. makanya. Jangan skip sampai akhir langsung ya. Jangan. Nah, pokoknya kalau gua pribadi sekarang waktu awal offline mungkin kayak awal kuliah gitu pas masih di kampus gue ngerasa kayaknya gue capek deh, gue pengen ke rumah. Terus kayak kejadian Akhirnya di Akhirnya di rumah. gitu ya. 2 tahun di rumah lebih lama dibanding di Bandung. Dan Iya. gue ngerasa gue udah bosan banget. Mungkin bagi kalian ada yang kayak Senang aja. senang-senang aja gitu. Karena Atau gue sih bisa sambil mungkin pas kelas kayak main game. Itu Main game. nggak baik sih nggak baik sih guys. Kalian Karena juga gitu guys, jangan lah. karena dosen itu udah berusaha sekuat mereka, sebisa mereka gitu Maksimal lah, kan, semaksimal mereka ya, dengan apa ya bahasanya, Metode dengan yang beda gitu ya? dengan metode ini. Sedangkan pengalaman mereka ada kemungkinan mereka kan ngajar offline dan lebih mudah dipahami. Ya. Sedangkan begitu masuk ke online kan pasti jangankan mahasiswa gitu, untuk dosen pribadi aja kayak aduh gimana nih apa materinya bisa masuk gitu kan. Jadi seenggaknya dengerin lah, kalau emang kurang paham bisa bertanya. Terus juga gimana sih kalau misal ada pekerjaan kelompok? Kerja kelompok itu kan nggak Kerja kelompok. ketemu ya, Nggak kayak waktu di Bandung ya. kayak di Bandung ya. Kerja kelompok online sih menurut gua susah sih kayak lu dikit kalau misalkan kalau lu masih ketemu langsung misalkan di kelas kan bisa langsung ngobrol nih kita kayak pada free kapan. Ya, Kalau di by chatting ya guys ya, kita nggak tahu teman kita nih tipe orang yang selalu megang HP apa enggak. Ya, kayak lu ngerasa nggak sih kayak misalnya si A nih tipe orang yang kayak di chat cepet bales, si B ada yang cuek, nggak di chat cuek aja, chatnya nggak ada kelompok kayaknya. nggak ada kelompok. Di chat pagi jawab pagi besoknya, 2 hari lagi cuek aja. Makanya menurut gua agak susah, bukan agak susah, cukup susah lah, lumayan susah lah, karena kayak pertama prosesnya tuh lu harus tahu kapan mereka ini bisa dikabarinnya kapan aja. Kedua, nentuin waktunya juga. Aduh susah ya. Tapi menurut lu juga kayak emang teman tuh nggak semuanya sama kan, pasti ada yang kayak setiap apa bahasanya, setiap orang punya kegiatan masing-masing. benar itu sih. Itu. Dan enaknya offline itu adalah ketika setiap orang punya kegiatan masing-masing, tapi masing-masing kegiatan ketiban prioritas kuliah, dan itu kita bisa ngobrol masing-masing. Iya, betul. Kita bisa ngobrol langsung gitu. Karena mereka nggak mungkin tinggalin saat itu kan kuliah, jadi semua kegiatan dikesampingin. Ketika sekarang kan pasti mereka lebih milih nanti aja lah gitu kan. Jadi lebih milih kegiatan yang kira-kira bisa dilakuin saat itu. Contohnya main aplikasi
inspirasi game. Iya betul, mungkin scrolling sosial media Sosial itu termasuk media, bisa. salah satu hal yang menurut saya buang-buang waktu sih. Oh, menurut Anda buang-buang waktu sosial media? Oh, berarti ada tipe yang tidak main sosial media? Main, Oh, lu cuman main. untuk scrolling sampai berjam-jam itu menurut saya membuang waktu. Oh, menurut lu- Kecuali kita Kecuali. mencari inspirasi, Inspirasi. itu beda. Inspirasi beda. Inspirasi mungkin kayak tutorial. Tutorial. Kita anak di kafe gitu kan, atau mungkin apa? Ya banyak lah yang bisa yang bermanfaat Oh, sebenarnya. jadi di kalau sosial media. menurut lu kalau scrolling sosial media berjam-jam itu kalau bukan selain mencari inspirasi itu kurang bagus untuk dilakukan gitu ya. Kalau Maksudnya menurut gua pribadi nah, bagus untuk otak dan refreshing kita gitu. Kita butuh refreshing dari segala pusing, misalnya kita pusing kuliah contohnya, mumet kerja, ada urusan rumah juga, ada kita harus bersih rumah contohnya. Betul. Kita harus ituin anggota keluarga kita contohnya ada yang butuh bantuan gitu. Betul. Ya itu bisa sih setengah sampai 1 jam itu menurut saya udah cukup untuk refreshing sosial media, karena radiasi dari HP itu bahaya untuk mata juga, nggak terlalu bagus gitu. Kalau terlebih lagi kalau penggunaan lama internet, kayak apalagi berjam-jam tadi. ya, kayak berjam-jam tadi. ya kayak contohnya kayak misalkan gue nih, kayak gue nge-scrolling cuman kalau gue sih nggak berjam-jam, berhari-hari nggak berhenti, gue nggak berhenti ya kan, gue sampai tidur aja kadang-kadang. Oh Ada apa gitu. nih? Nggak, maksudnya untuk mencari inspirasi. Mencarinya nggak apa-apa, bagus. Nggak apa-apa dong. Meskipun tapi sebenarnya inspirasi menurut gua sebagai mahasiswa di kafe, sesuai pengalaman gua ya, Iya. inspirasi berjam-jam nggak ada gunanya ketika lu nggak mengaplikasikan itu sama sekali. Itulah itu. Karena bener. inspirasi itu cuma buat kita kagum, Bener. buat kita dapat wah. Kalau menurut gua ya inspirasi berjam-jam itu percuma dibanding aplikasiin setengah jam. Catat Inspirasi, nyari inspirasi, inspirasi, cari referensi inspirasi tanpa Aplikasikan. mengaplikasikannya itu percuma. Catat. Calon mahasiswa atau mahasiswa. pahara mahasiswa, catat. Karena ya gitu tadi, setengah jam kita buka software itu lebih dapat banyak daripada berjam-jam cuma lihat gambar. Benar. Karena cuma praktek nggak ada teori. Nah itu. Cuman teori nggak ada praktek ya. Gitu. Terus juga kan agak sulit ya emang ya. Terus kadang bahkan ada kelompok-kelompok juga yang tiap anggota kelompok tuh kayak oh ya udah gitu, weh kelompok ini nih jadi santai gitu. Pernah nggak sih gitu? Kadang ada yang ngajak kerja kelompok dan pas hari harinya dia ngilang gitu kan. Jangan gitu kawan-kawan. Jangan gitu Jangan gitu kawan-kawan. Tapi emang bener sih, gue setuju. Jadi kayak ada pengalaman lah, kayak entah itu dari teman gue, pasti ada aja kayak paling sering itu kayak dia tuh nge-story di IG gitu, kayak ih lagi dapet kelompok nggak enak banget nih temennya, ditanya pada cuek semua ya kan, padahal isinya 10 orang yang jawab sendiri doang. Iya, gue sendiri juga yang jawab, padahal kelompok isi 10 orang cuek semua. Tapi dia kayak ih kelompok enak nih di Google Meet, terus kayak ngefoto di IG, terus kayak disebarin kayak kerja kelompok nih. Terus temen-temen kelompok gua orangnya pada gaul banget. Seru udah wadah. Makanya itu ada kayak ya lu tergantung sih, maksudnya sedapatnya lu dan juga sedapatnya mereka juga. Jadi kalau lu ketemunya emang lagi bagus momennya, ya lu kelompok kadang bagus. Karena emang ini perwakilan dari banyak orang gitu kan, ini semua jadwalnya nggak ada yang bisa sama. Kadang salah satu ada yang harus kalah. Betul. Kayak nyampingin yang jadwal ini yang udah di planning gitu. di planning sejak lama atau mungkin emang darurat gitu kan, kita kesampingin dulu gitu demi ini biar dapat gitu. Betul. Susah sih emang, cuman ya mau gimana lagi, kita harus bisa gitu. Masa didiemin aja tugasnya nggak bisa gitu. Karena emang kadang mengalah tuh bukan berarti kita kalah guys. Mengalah itu berarti kita memberikan kesempatan yang lebih baik datang untuk suatu saat nanti. Kok ada yang dari wah itu
punya teman, jadi pengalaman pribadi gua sendiri punya teman gitu. Jadi dia harus ngerjain kerja kelompok, dia capek-capek dari Bekasi ke Tangerang. Dia jauh tuh dari banget. Bekasi ke Tangerang. Iya. Gimana ceritanya temen lu tuh emang? Oh temen lu berarti emang kayak orang niat dari Niat Bekasi ke banget. Tangerang. Bener banget, kayak demi kelompok itu. Demi gitu. kelompok itu. Effortful banget ya. Kayak capek banget itu. Terus temen lu yang di gue dengar dari kabar angin sih. Katanya temen lu yang di Tangerang juga nyambut yang dari Bekasi nggak peduli gitu ya? Iya bener sih. Sebenarnya emang saling gak peduli aja. Saling Yang dari Bekasi juga langsung balik aja. Kayak padahal belum dijawab nih. Udah kan di luar pagar udah Assalamualaikum. Belum dijawab, udah masuk aja ke rumah kan? Enggak, sebenarnya langsung buka pagar langsung masuk motor biasanya gitu. Masuk ke motor. Gue biasa. Bener. Biasa banget Udah kan udah deket. Terus untuk topik selanjutnya, gimana sih cara komunikasi dosen? Kan beda banget tuh jelas ya. Komunikasi dosen sama offline dan online. Ya. Ya itu gimana tuh? Kalau menurut gue sendiri sebenarnya gak enak banget online sekarang. Agak kurang enak lah. Karena Pilihan lu ya, pilihan kalian ya guys ya, buat nanti kalau kalian online ngabarin dosen itu hanya saat jam kelas, maksudnya saat kelas berlangsung atau saat kelas tidak berlangsung, tapi itu semua itu bakal terjadi di by chatting. Tapi kalau lu maksudnya kayak offline ya, kayak kita dulu semester 1 semester 2, kita masih bisa di luar, anggaplah bukan matkulnya di jamnya udah selesai nih, kita bisa langsung nyamperin si dosen ke ruang dosen, kayak langsung kayak nanya kayak, "Permisi Pak, buat tugas saya yang nggak lulus kemarin gimana?" Kita tanya. Agak gimana ya? Tapi kan lebih enak atau enggaknya, menurut gua lebih enak offline tetap. Lu bisa ngomong, "Pak, saya tuh gini. Karena ya kalau gua juga mikir lebih enak offline karena kita nggak nunggu kepastian. Iya bener kan? Kita ketemu dosen, tanya, dijawab, selesai. Sedangkan kalau chat gitu, kita nanya kapan, dibalas kapan, dan itu pun tenggelam. Kalau bahkan dibalas. Ya, gitu. kalau bahkan dibalas. Karena kita juga nggak bisa nyalain siapa-siapa. Maksudnya kalau untuk dosen pribadi kan, ya yang chat bukan kita doang. Ya, kayak itu tenggelam ya. Bisa, itu hal yang wajar lah gitu untuk tenggelam itu. Ya. Dan itu aja sih urusan si dosen juga kalau misalkan online kan bukan cuma ngurusin kuliah doang kan, dia punya hidup pribadi. Dia kan? punya kehidupan. Belum kalau si keluarganya atau Pak dosen lagi segalanya. Mau ini kan berolahraga, Iya, kayak dia diri sendiri pun belum tentu ada waktu buat diri sendiri. Iya. Gitu. Dia ngapain harus mikirin anak murid? Iya. Itu kurang enaknya tuh di situ doang. Itu aja. Jadi kalau langsung itu bedanya adalah waktu mereka nggak kesita, waktu pribadi mereka nggak kesita sama kita. Sedangkan kalau chatting kan otomatis ada beratus-ratus anak dan itu dilakuin waktu jam pribadinya mereka. Iya. Itu aja sih. Ya kira-kira apa aja lah yang mau disampaikan kepada semua yang kira-kira sekarang masih Kuliah online. Ya pastinya buat kalian kayak adalah pasti yang kayak kita dipulangin ke rumah, mereka baru masuk kuliah kan? Iya. Kan berarti kalian nih maba yang dari awal kuliah tuh semester 1 udah online kan? Mungkin ada di antara kalian yang mikir, gue pengennya online terus karena mungkin online tuh kayak yaudah kita belajar di rumah, kita bisa ngapain aja enak. Tapi percaya sama gue guys, kuliah offline itu lebih berasa kayak definisi kuliahnya dulu sebagai mahasiswa itu lebih berasa karena apa yang lo dapat sih di online, untuk materi pribadi sendiri gue agak kurang nangkep. Bukan karena dosen, bukan karena karena gue udah ngertiin, cuman setiap mahasiswa kan beda-beda ya, setiap mahasiswa cara nangkepnya beda-beda. Dan yang terlebih lagi itu yang paling masalah tuh internet ya. Itu salah satu yang kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa nyalahin dosen, kita nggak bisa nyalahin gimana provider karena emang mungkin cuaca sekarang juga lagi buruk gitu aja mengganggu gitu kan. Ya udah kita jadi cuma denger robot gitu doang kadang gitu kan. Meskipun kadang
ada juga yang memakai alasan internet jelek untuk kepuasan pribadi. Iya, dosen nih. Iya, murid-murid kalian silahkan on cam gitu kan. Selalu ada ketikan. Maaf Pak, internet lagi rusak. Iya. Saya nggak bisa. Saya bisa on cam. Parah itu sih. Iya nggak apa-apa yang internetnya kurang rusak. Nggak apa-apa, nggak usah on cam gitu. Akhirnya nggak ada yang on cam. Nggak ada yang on cam. Rusak semua. Benar. Benar. Nah itu tuh yang dimainin lah alasan itu. Alasannya jadi sebuah yang Cuman bukannya gua susun nih ke kalian nih. Cuman kayak pasti ada lah. Maksudnya gua juga pernah lah sekali 10 kali mah. sekali dua kali mah pernah lah pasti kayak gitu. Mungkin itu aja sih ya. Itu aja lah. Itu aja. Untuk episode 3 kali ini itu keluh kesahnya dari kita untuk belajar online dan offline tuh kayak nggak sesusah yang lo pikirin pada gitu. Offline tuh malah yang enak, yang dapat relasi. Coba online dapat relasi apa? Kita bahkan nggak kenal teman-teman kita siapa. Kita bahkan nggak kenal gimana kalau kita lulus, kita mau kemana? Bingung. Kita nggak punya kenalan. Kita selalu mau ngechat kayak akrab aja enggak udah minta ini gitu kan beda gitu sama kuliah offline yang bisa akrab mungkin dalam sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu gitu. Ya itu aja sih mungkin pesan gua, jangan yang kalian pada cobain dulu. Kalau ada kesempatan misalkan kalian masuk offline, mending kalian pilih masuk offline dulu. Karena maksud gua kalian udah nyobain online, sekarang kalian nyobain offline. Ya betul. Enak nggak enaknya ya itu di akhir aja dibanding, tapi gua bisa jamin nggak bakal bilang nggak enak. Gua bisa jamin. Udah itu aja sih untuk podcast Kampus Talk episode 3 ini. Untuk semua yang udah nonton dari awal, terima kasih banget. Terus juga makasih juga buat Bang Lutfi yang udah datang ke sini dengan tanpa bosan dan tanpa dibayar. Terima kasih juga Bang Wahyu untuk mengundang gue di acara yang sangat megah ini. Semoga kata-kata kita bisa bermanfaat lah buat yang dengar, maksudnya meskipun mereka dengar kayak belum tentu dilaksanain, bisa sebagai contoh aja ya. Makasih semua, ketemu lagi di episode selanjutnya. Lagi guys, dah.